Karena semua akan NB pada waktunya. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita udah kedatangan sepatu terbaru dari Thunderbird yang desainnya saking originalnya bikin gue inget sama NB990 V3. Ya kayak kita lihat panel-panelnya beda, desain-desainnya beda dan logonya, loh kok logonya N? Salah bang, salah. Oh, oke. Thank you. Nah, ini baru bener. Yang ini NB, yang ini Thunderbird. Langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Thunderbird Takara 89. Oh ya, gue belum cerita banyak tentang unboxing sepatu ini. Jadi, ini dia box si Thunderbird-nya. Dan gue bingung, ini kan Thunderbird, kenapa logonya TP? Tunjukkan Plaza. Atau ini maksudnya bintang-bintang ini jadi B kali ya. Dan isinya selain sepatu, cuman greeting card kayak gini doang. Gak ada yang super spesial, tapi gue akuin cukup nice juga disambut dengan greeting card kayak gini. Nah, masuk ke sepatunya, ini secara styling NB990 banget. Dan gue udah punya perbandingannya NB990 yang sebenarnya udah nggak full ori-ori banget sih, gara-gara ini sebenarnya udah kita ganti solnya, tapi uppernya kan masih 990 V3. Dan kita bakal bandingin satu persatu. Dimana dari segi upper itu panel-panelnya cukup mirip, tapi ada kok bedanya. Karena brand ini pasti R&D, dimana gue menemukan hasil R&D mereka adalah perbedaan panel. Dimana NB990 V3 itu panel depan kan kayak gini ya. Nah, sedangkan di sini tuh udah pakai panel yang warnanya berbeda. Pasti R&D-nya luar biasa ini. Terus kita lihat samping lagi tuh kan nggak ada huruf N di sini. Yang ada huruf T, beda juga. Panel-panel sampingnya beda juga, cukup banyak sih bedanya di sini kalau gue perhatiin ya. Cuman kita juga harus jujur kalau siluetnya bener-bener mengingatkan pada 990 banget, dan itu adalah reaksi editor kita dan seluruh tim kantor kita waktu kita unboxing sepatu ini pertama kali. Berhubung ini sepatu yang lagi dipakai editor kita waktu itu. Nah, masuk ke kualitas uppernya. Dimana kualitas uppernya ini gue udah cross check sama Thunderbird langsung. Ini tuh semuanya pakai material-material sintetis, tapi biar afdol kita bakar aja. Gokil, ternyata ini upper-uppernya memang ada kulit sintetisnya, tapi suede-nya dari gua bakar-bakar dia awet. Tuh kayak kalian bisa lihat ya, proses pembakarnya itu udah sampai ngebakar solnya, tapi si suede-nya nggak kebakar. Yang artinya ini pakai suede asli. Dan setelah gue cross check ulang spesifikasinya, ternyata bener emang suede yang mereka pakai ini asli. Ya gokil juga sih. Nah kalau gue pegang pun sebenarnya material suede-nya ini cukup enak. Ini buat kelas sepatu 300 ribuan cukup oke loh. Nice, oke, bagus juga Thunderbird. Dan kayak kita tahu nih, Thunderbird tuh sebenarnya kan biasa bikin sepatu-sepatu vulkanisir, dan begitu bikin sepatu sporty kayak gini, gue sangat apresiat sih effortnya. Buat dari uppernya aja oke. Gue cukup suka dengan yang dikerjain Thunderbird. Bisa dibilang yang dikerjain Thunderbird ini untuk keluar dari zona nyaman mereka sudah cukup berhasil. Nah, untuk detail-detailnya ini mesh-mesh yang ada di sini ya, kayak kalian bisa lihat ini tuh breathable banget loh. Kalian bisa lihat ke ini tembus ke bagian dalam ya, ke bagian liningnya, dan kurang lebih untuk tes breathability-nya kayak begini. Tapi meskipun gitu, kita juga harus mengakui kalau sepatu ini tuh panas. Karena apa? Karena meskipun ada ruang untuk breathability di sini, sepatu ini tuh sebenarnya cukup tebel ya, banyak banget busa-busanya. Nah, sekarang kita akan bahas busa-busanya sekaligus masuk ke bagian dalam. Nah, busa belakangnya yang paling tebel ini kurang lebih segini nih tebelnya. Ini bersaing dengan punyanya Ortus kemarin. Wajar aja kalau bikin panas. Dan salah satunya yang bikin ganggu juga, jadi si tebel-tebelnya busa padding ini ngebikin si kaki kita kedorong ke depan. Jadi meskipun panjangnya udah bener, si sepatu ini tuh rasanya jadi agak sempit fitnya. Gua sih menyarankan tetap true to size, tapi kalau bisa kalian cobain dulu sepatunya. Nah, kecuali kalian udah yakin banget kalau bakal sempit di sini, silakan naik size. Dan untuk ngakalinnya, kalau panjangnya kurang, bisa pakai kaos kaki yang tebal. Sedangkan untuk bagian
bagian-bagian yang lainnya, jujur gue akuin ini liningnya juga nggak gimana-gimana banget, tapi cukup enak dipakainya. Nah, busa-busanya juga kalian bisa lihat di sini ya, tebel. Ini overallnya dari segi upper kayak hampir nyaman, tapi fitnya itu loh yang bagi gue dan tim itu masih agak ganggu. Overallnya nih buat bagian upper, gue akan kasih rating 7,5 dari 10. Sayang banget sih kalau udah bisa kasih kenyamanan atau nggak sepanas ini aja, gue bakal pede ngasih angka 8 untuk kelas sepatu kayak gini ya. Nah, untuk insole gue dapet info kalau ini pakai insole Ortholite, tapi empuknya beda. Jangan bayangin Ortholite-nya NB. Ini lebih kaku, sedikit lebih kaku. Kita tes durometer aja bareng-bareng. Masih empuk di angka 15,5, tapi nggak sempuk insole Ortholite punya NB kemarin. Nah, Zara, take a note buat bikin sepatu tuh kayak gini. Daripada pasang panel-panel yang keras di bawah, mendingan pakai panel empuk kayak begini nih. Ini baru bener nih. Oke, good job sekali lagi ya buat Thunderbird. Dan yang gue suka, kalian perhatiin deh, ini ada tonjolan juga di bagian sininya ya untuk sedikit arm support. Nggak terlalu ngaruh, tapi cukup nice. Sebenarnya dari segi eksekusinya ini gue cukup suka. Tapi gue nggak bisa kasih yang maksimal poinnya buat mereka karena ternyata untuk feel saat dipakainya nggak senyaman itu. Ya gue kasih 6,5 lah dari 10. Next, kita masuk ke dalam konstruksinya, dimana gue sangat appreciate Thunderbird yang biasanya main foxing-foxingan, sekarang udah main kayak gini nih. Ini bawahnya pakai strobel stitch, terus di lem gitu ke sini ya. Dan lemnya, ya lemnya biasa. Gak terlalu spesial banget. Berhubung kita juga harus ngomongin soal kekuatan gitu ya. Kekuatannya itu ya buat gue nggak terlalu spesial, dimana banyak brand-brand 300-an bisa kasih lem yang lebih kuat daripada ini. Jadi ratingnya cuman sekitar 6 dari 10 aja untuk konstruksi-konstruksian. Nah, kita masuk ke bagian midsole-nya. Midsole ini empuk pakai banget. Kenapa? Karena ini bahannya pilon. Kita cek sama-sama durometernya. As expected, dari bahan pilon yang selalu empuk, ini kasih angka durometer 19,5 yang which is itu cukup enak ya, cukup empuk. Tapi balik lagi, untuk kenyamanan gue masih ngotot di angka segitu. Kenapa? Karena feel makanya itu belum senyaman itu. Gak tahu kenapa. Gue perlu tes lebih lama lagi. Apakah, pertanyaan gue ya, apakah masih harus break-in dulu untuk merasakan nyamannya, atau memang ada sesuatu yang kurang dengan konstruksi sepatu ini soal nyaman-nyamannya. Nah, makanya untuk sementara ini bahan midsole-nya akan gue kasih rating 8 dari 10. Good job, Thunderbird. Dan terakhir, outsole. Nah, untuk outsole, di sini nggak ada. Jadi outsole-nya itu bergabung dengan midsole-nya. Nah, artinya, ketahanan outsole-nya ini sangat-sangat kurang. Satu kritik buat Thunderbird sih, kalau bisa dikasih material lain yang lebih keras kayak TPR gitu mungkin akan lebih baik untuk durabilitasnya. Makanya gue akan kasih rating sayang sekali 5 dari 10 untuk outsole-nya. Nah, makanya last predict dari gue untuk poin keseluruhan dari sepatu ini akan gue berikan angka 6,6. Dimana gue merasa sepatu ini tuh oke, just oke aja dengan kenyamanan yang menjanjikan tapi tidak sesuai seperti ekspektasinya. Sayangnya sih di situ. Kalau kenyamanan sesuai dengan ekspektasi, gue yakin banget gue bisa kasih poin lebih dari sini. Ini banyak faktor sih ya, karena sepatu ini baru kita pegang sekitar 1 harian dan kita nggak punya cukup banyak waktu buat ngetes sepatu ini. Makanya kita udah punya sebenarnya 1 sepatu lagi untuk dites jangka panjangnya. Nah, mungkin kalau ada perubahan kita akan update lagi tentang sepatunya, tapi at least kesimpulan gue ngelihat sepatu ini tuh menarik. Tapi apakah worth dengan harganya 350? Sejujurnya masuk akal aja, 350-360an lah harga full sepatu ini. Tapi Thunderbird harus sangat berhati-hati, dimana di angka segitu mereka punya saingan Unert dan Kanki yang ngomongin kerapihan, kenyamanan itu sudah teruji. Sedangkan Thunderbird pertama kalinya bikin sepatu kayak gini mungkin masih harus trial and error dan uji coba banyak lagi. Good luck Thunderbird, gue sangat berharap 1 tahun lagi apa yang bisa kalian lakukan di sini, karena gue yakin banget sebenarnya hal minor aja sih. Ini prediksi gue dalam 1 tahun setelah Thunderbird trial and error, riset sedikit, improve sedikit, dia bisa dapat rating yang lebih baik daripada ini ya, mungkin sekitar 7,5. Kalau 8 gue nggak yakin. Jadi itu kesimpulan terakhir gue tentang Thunderbird ini. Kalau kalian suka dengan sepatunya, go on, silahkan beli. Dan kalau kalian masih mau wait and see juga, silahkan. Tapi gue sangat-sangat mengapresiasi Thunderbird yang udah repot-repot R&D dan keluar dari zona nyaman untuk bikin sepatu kayak gini. Ya meskipun siluetnya kita tahu lah mirip banget sama sepatu apa. Tapi ini juga yang menandakan kalau nanti 2024 akan jauh lebih banyak sepatu
sepatu-sepatu lokal yang NB-NB-an lagi. Nah, menurut kalian sepatu lokal apa lagi yang bakal NB-NB-an? Coba komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe YouTube kita untuk konten-konten bedah sepatu selanjutnya. Gue Dimas undur diri dan sampai ketemu di 2024.